Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026, bersama dengan saya, Phoebe Bernadette. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini, di mana kami diberikan kekuatan untuk menjalani hari yang baru. Tuhan, kami saat ini ingin mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Engkau hadir di tengah kami, dimanapun kami berada, supaya kami boleh mengerti dan terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 5 ayat 1-4. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggal 14 Februari seringkali diperingati sebagai Hari Valentine. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Hari Valentine itu bermula dari kisah cinta yang tragis? Konon bermula dari seorang pria di masa Kekaisaran Romawi abad ketiga bernama Saint Valentine atau Santo Valentinus yang dipenjara dan dibunuh mati karena ia menikah secara rahasia, di mana saat itu ada sebuah larangan menikah bagi prajurit muda. Ia dibunuh mati tepat pada tanggal 14 Februari pada tahun 269. Memang sebetulnya pada abad ketiga ada begitu banyak nama Valentinus yang mati martir. Tapi kisah yang paling populer adalah kisah Santo Valentinus yang mati karena mempertahankan cintanya. Kemudian pada abad kelima, Gereja Katolik meniadakan perayaan Lupercalia, yaitu perayaan Dewa Kesuburan orang-orang Roma yang jatuh pada tanggal 15 Februari, dan menggantinya dengan peringatan akan kematian Santo Valentinus pada tanggal 14 Februari. Sejak itu diperingatinya lah tanggal 14 Februari sebagai hari kematian Santo Valentinus. Namun seiring berjalannya waktu, pemaknaan dan perayaan Saint Valentine ini bergeser. Pada abad ke-18, bangkitnya seni rupa dan sastra, Hari Valentine menjadi momen surat-surat cinta bertebaran. Apalagi burung-burung di Eropa mulai mencari pasangannya pada pertengahan Februari. Maka momen 14 Februari dihayati sebagai momen mengungkapkan kasih sayang. Kini di tengah perkembangan industri, Hari Valentine menjadi ditandai dengan pemberian coklat dan bunga sebagai ungkapan kasih sayang. Bapak Ibu Saudara, mengenal perjalanan Hari Valentine membuat saya bertanya, mengapa ya perayaan Valentine terus berjalan sampai kini dan diminati oleh banyak generasi? Bahkan ketika pemaknaannya sudah bergeser dan cara merayakannya pun bergeser, ia tetap diminati oleh banyak orang. Saya rasa mungkin karena mencintai dan dicintai adalah bagian yang selalu ada dalam kehidupan manusia, baik orang Yahudi, orang Romawi, Yunani, orang percaya maupun tidak percaya. Mencintai dan dicintai adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Namun ketika kita berbicara soal mencintai dan dicintai dalam perspektif iman Kristen, iman kita mengajarkan bahwa mencintai bukanlah perasaan sesaat, bukanlah sekedar tulisan romantis yang ditulis saat hati berbunga, bukan juga sekedar coklat manis atau bunga yang harum yang diberikan saat hati sedang terkagum-kagum. Tetapi mencintai adalah sebuah komitmen dan panggilan dari Allah bagi kita yang telah terlebih dahulu dicintai oleh Allah.
Dalam surat Efesus pasal 5 yang tadi kita baca, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus untuk meneladanilah Allah dengan hidup dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya. Cinta yang sempurna itu sesungguhnya ditemukan di dalam diri Allah saja, yang rela menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Dan cinta Allah ini mengajarkan kita untuk berani melepaskan keakuan, berani untuk terluka, berani untuk mengampuni, berani untuk memberikan kesempatan yang baru, sebagaimana Kristus juga telah melakukannya bagi kita. Ayat-ayat berikutnya pun menekankan bahwa kasih harus membuat kita menjadi orang yang tidak serakah, menjadi orang yang melakukan hal-hal yang pantas bagi orang lain, melakukan perbuatan yang berdampak baik, yang mau menegakkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Di tengah dunia yang semakin sulit membedakan mana yang baik dan buruk, baik dan jahat, benar dan salah, kita dipanggil untuk tetap memberitakan terang kebenaran Tuhan dimanapun kita berada, dan dengan siapapun sesama kita yang kita temui. Sebab kasih Allah tidak memandang rupa, melainkan sedapatnya sebanyak mungkin orang bisa merasakan kasih yang sejati. Maka marilah kita memulai hari ini dengan sebuah pertanyaan, tindakan kasih apa yang mau saudara dan saya perbuat hari ini? Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi berkat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin mencontoh kasih-Mu. Kami ingin menjadi orang-orang yang tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, kepentingan kami sendiri, tetapi kami ingin memberi diri kami bagi orang lain juga. Di momen ini, Tuhan yang mengingatkan kami dan menguatkan kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh berbuah baik bagi kemuliaan-Mu. Tuhan yang tahu pergumulan setiap kami, Engkau tahu siapa orang-orang yang sulit kami kasihi, sehingga Tuhanlah yang memampukan dan melembutkan hati kami untuk terus belajar bagaimana mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga hari ini ke dalam tangan-Mu, setiap kegiatan kami ada dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.